Oke baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Briana, biasa dipanggil Oris, MPM 33180085. Di sini saya mau menjelaskan tentang film Coleterata atau Ginaria. Di materi kali ini dia akan menjelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup Coleterata. Yang berikut kita masuk pada filum Cinaria atau ubur-ubur, terumbu karang, hidroids, anemone laut. Di sini ada dibedakan menjadi 5 bagian. Nah, itu yang pertama itu kita lihat gambar ubur-ubur, dan yang berikut itu gambar terumbu karang, anemone laut atau ikan semacam ikan hias, dan hidroids. Coleterata bentuk tubuh simetri radial atau biradial sepanjang sumbu oral aboral, seperti gambar yang ada di slide. Jadi bedakan menjadi 2 macam, yaitu polip dan medusa. Polip berbentuk silinder dengan bagian mulut atau oral yang mengandung tentakel menghadap ke atas, dan ujung lainnya atau aboral melekat pada substrat lapisan mesogal tipis, seperti gambar. Yang kedua itu medusa, berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas, dan mulut terletak di tengah-tengah bagian cembung yang menghadap ke bawah mesoglea tabel, seperti gambar ini. Yang berikut itu tubuh terdiri atas 3 lapisan sel. Lapisan epidermis di luar, lapisan gastrodermis di dalam, dan di antara keduanya terdapat mesoglea nematocyst. Terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut, seperti gambar yang ada pada slide atau PowerPoint yang ada. Yang berikut itu lapisan epidermis terdiri atas sel epil, otot, sel interstisial, sel cinocyt, sel kelenjar lendir, sel saraf indera. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint, itu ada gambarnya. Oke, kita lanjut. Pada sel pseudocyle terdapat nematocyst. Selain nematocyst, terdapat pula spirocyst dan phytocyst. Nematocyst pada Coleterata air tawar ada 4 macam. 1. Pengulung atau volvem, penusuk atau penetral, dan yang ketiga itu 2 macam perekat glutinan atau sterolin glutinat, sterolin glutinat, ada 2. Dan yang berikut itu kita bisa lihat di slide, seperti nematocyst dari hidra, spirocyst dari anemone laut, dan A itu scolots dalam stro dan lainnya. Gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel. Yang pertama itu sel otot pencerna yang berflagel, yang kedua itu sel kelenjar enzim, yang ketiga sel kelenjar lenjer. Kecuali hidra, kebanyakan Coleterata mempunyai nematocyst di dalam lapisan gastrodermis. Pada beberapa jenis hidra di dalam gastrodermis terdapat Chlorella yang hidup bersimbiosis. Pergerakan polip terbatas merayap atau meliuk-liuk. Medusa bergerak bebas. Makanan dan cara makan. Coleterata bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel, dan proses pencerna dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopia. Pernapasan dan ekskresinya itu pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi. Yang berikut reproduksi. Coleterata berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual terdiri pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan.
seksual terjadi pada stadium medusa. Yang berikut, Coleterata dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Hydrozoa, Polyceret atau koloni ukuran kecil, tidak meyolok, daur hidup polip, medusa atau keduanya umumnya memiliki velum. Yang kedua, kelas Scyphozoa. Dalam daur hidupnya bentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Berikut itu kelas Cubozoa. Medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar, memiliki velum. Dan terakhir itu kelas Anthozoa, selalu dalam bentuk polip, soliter atau koloni. Berikut kita lihat yang pertama kelas Hydrozoa. Ukuran kecil dan tidak menyolok. Dalam daur hidup Hydrozoa ada yang berbentuk polip, medusa atau kedua-duanya. Hidup soliter atau berkoloni soliter. Kuncup yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Koloni. Kuncup tetap melekat pada induk kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama lain. Ya, oke, baik, kita lanjut. Pada polip soliter, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contoh Hydra sp. Pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah lengkap. Yang berikut itu, pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aksesual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hidro. Contoh Obelia. Di sini kita lihat koloni hidroid. Dia dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis saat tanduk atau perisai, dan jaringan hidup di dalam disebut kunosar. Paling sedikit dimorfi atau 2 macam polip atau polimorfi, dan polip pemangsa dan polip reproduksi. Yang berikut itu teman-teman kita bisa lihat di slide, itu ada gambarnya. Polip pemangsa itu dia mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Yang berikut itu polip reproduksi. Secara aksesual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari Hydrocaulus dan Hydrosia atau gastrozoid. Yang berikut itu medusa Hydrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya tepi lonceng melekul ke dalam disebut velum. Tentakel dilengkapi dengan nematocyst yang terletak di tepi lonceng. Yang pada gambar ini teman-teman bisa lihat nanti, itu mulut terletak pada ujung manubrium di tengah subumbrella. Itu rongga gastrovaskular, gastrodermis, mesoglea, epidermis, tentakel, mulut, dan manubrium. Pada slide yang berikut itu struktur bagian dalam kelas Hydrozoa. Itu nanti teman-teman bisa lihat pada slide, ada gambarnya dan lengkap itu. Dan yang berikut itu susunan saraf medusa lebih baik daripada polip. Tepi lonceng selain berisi sel indera juga mengandung 2 macam alat indera yang sejati. Yang pertama itu ocellus sebagai fotoreseptor, yang B statocyst sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentakel. Beberapa jenis medusa bersifat fototaksis negatif dan fototaksis positif, dan ada pula yang tidak memperlihatkan fototaksisnya. Yang slide berikut itu reproduksi. Reproduksi itu ada aksesual dan seksual. Aksesual pada polip dan seksual pada medusa. Itu ada gambarnya, itu dia semacam pertumbuhan atau yang semacam regenerasi, itu dia melakukan pertumbuhan itu berputar seperti roda. Dan yang berikut itu kita bisa lihat
Slide yang ke-21 itu, tidak semua jenis koloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas atau Physalia dan Phallela. Koloni Phallela terdiri atas sebuah gastrozoid, gonozoid, dan dactylozoid. Koloni Physalia terdiri atas gastrozoid dan di dalam terdapat tentakel yang dipenuhi oleh nematocyst. Kita bisa lihat struktur koloni hidroid yang berenang bebas. Kita lanjut saja. Dan yang ke slide 23 juga seperti itu. Itu daur hidup Obelia kelas Hydrosia. Dan slide yang berikut di slide 24 itu struktur koloni hidroid yang hidup bebas. Teman-teman bisa lihat. Oke baik, terima kasih atas waktunya. Inilah hasil dari presentasi saya. Selamat pagi untuk kita semua.